Halo teman-teman, hari ini saya mau coba ngulas atau nge-review buku lagi. Tapi bukunya kali ini bukunya dari penulis Sapardi Djoko Damono yang judulnya Ayat-Ayat Api. Ini adalah buku kumpulan puisi ya teman-teman. Terus tebalnya sih kurang lebih segini. Ini buku terbitan dari Gramedia Pustaka. Terus ini kita lihat depannya, mungkin kita lihat tampilannya dulu ya teman-teman. Kalau tampilannya sih covernya sih gini, ini cuma latarnya putih gitu, terus ini ada gambar kayak mirip kayak gambar gunungan ya, kalau di pewayangan kayak gambar gunungan, tapi ini kayak siluet gitu. Terus ini nggak tahu sih, mungkin konotasinya kayak api mungkin ya, karena judulnya kan ayat-ayat api ya. Jadi ini warnanya juga merah kayak api, terus kayak gradasi gitu ya, antara oranye, merah, terus agak gelap-gelap kayak api, tapi bentuk-bentuknya kayak mirip, hampir kayak gambar gunungan ya, kayak api gitu. Tampilan depannya kayak gini, cover putih, terus ada gambar kayak gini, ada judul Ayat-Ayat Api dan tulisan penulisnya, ada logo penerbitnya juga. Kalau di tampilan belakangnya ini ada tulisan ini ya, terus ada barcode ISBN. Ini puisi dan sastra, ini buku kumpulan puisi ya teman-teman. Penerbitnya Gramedia Pustaka. Terus tampilannya full putih dengan sinopsis singkat sini. Ini salah satu kutipan dari puisinya yang ada di dalam buku ini ya teman-teman. Ini puisinya salah satu kutipan. 9. Api adalah lambang kehidupan, itu sebabnya ia tak bisa menjadi fosil. Api adalah lambang kehidupan, itu sebabnya kita luluh lantak dalam kobarannya. Ayat-ayat api, Sapardi Djoko Damono. Jadi kayak gini teman-teman, tampilan cover, terus sampingnya ada tulisan ayat-ayat api Sapardi Djoko Damono sama logo Gramedia Pustaka. Terus coba kita lihat dalamnya. Kalau tebalnya kurang lebih segini sih teman-teman. Ini nggak terlalu tebal ya, untuk buku kumpulan puisi sih standar sih dengan tebal segini. Kalau untuk buku bacaan ini nggak terlalu tebal. Terus kalau jumlah halamannya sih ada sekitar 86 halaman ya. 86 halaman, ini full isinya tulisan semua teman-teman. Tulisan semua. Biasanya kalau buku kumpulan puisi kan ada ini ya, ada gambar, ada visualisasi atau lukisan, foto, ada semuanya. Tapi ini ada yang tadi ada cover babnya sih, ada kayak pembagian, ada cover babnya, terus tapi isinya tulisan aja sih. Terus ini full tulisan semua, ada yang panjang, ada yang pendek, full tulisan semua. Jadi 86 halaman tadi isinya full tulisan ya, paling cuma pembatas bab yang isinya pun hanya tulisan, tidak ada visual atau gambar. Terus kita coba lihat isinya. Ini halaman depannya teman-teman. Buku ini diterbitkan oleh Gramedia Pustaka ya teman-teman. Terus ini juga ya, kita lanjut lagi teman-teman. Jadi ya, halaman depannya tadi kurang lebih kayak gini. Ini cetakan pertamanya di Maret 2017, terus cetakan keduanya Mei 2017. Jadi buku ini terbitnya di tahun 2017. Terus ada yang cetakan ini sih terbitnya tahun 2017 ya, tapi ternyata ini diterbitkan pertama kali pada Maret tahun 2000 oleh Pustaka Firdaus. Oh, ternyata buku ini pernah diterbitkan oleh
penerbit lain, Pustaka Firdaus tahun 2000, terus diterbitkan lagi sama Gramedia Pustaka Maret 2017. Terus desain sampulnya oleh ini semua ya teman, penelitian naskah, desain sampul, proofreader, setting. Lalu ini daftar isinya teman-teman. Daftar isinya ada beberapa puisi sih di dalam buku ini. Ada jumlahnya mungkin kurang lebih ya, sejumlah halamannya itu tadi ya, 88. Lalu kumpulan puisinya ini dibagi atas beberapa bab gitu. Ada beberapa bab besar. Terus ini ada bab besar pertamanya itu judulnya ayat 0. Terus bab besar keduanya judulnya ayat arloji. Di dalam bab besar itu ada sekumpulan puisinya, ada beberapa puisi. Terus yang bab besar terakhir ayat api, yang jadi inti judul buku ini. Ini tampilan, kurang lebihnya tampilan kayak tampilan cover babnya teman-teman. Ayat 0 cuma tulisan gitu. Terus ini full tulisan semua. Terus kita lihat untuk yang profil penulisnya. Ini sih profil penulisnya ini ya, tentang penulis ini Sapardi Djoko Damono, tentang penulis. Lahir 20 Maret 1940. Telah menerbitkan sejumlah buku puisi, esai, fiksi, dan drama asli dan terjemahan sejak 1969. Buku-buku yang diterbitkan GPU adalah Hujan Bulan Juni, puisi hardcover, lalu Melipat Jarak, puisi hardcover, Babat Batu, puisi, Bilang Begini Maksudnya Begitu, buku apresiasi puisi, dan 3 buku puisi trilogi Sukram, Hujan Bulan Juni, dan Pingkan Melipat Jarak, sequel kedua Hujan Bulan Juni. 6 buku puisinya terbit serentak tahun 2017 oleh GPU, Dukamu Abadi, Ayat-Ayat Api, Ada Berita Apa Hari Ini, dan Sastro, Kolam, Namaku Sita, Sutradara Itu Menghapus Dialog Kita. Jadi untuk yang buku ini ada paketannya, istilahnya kayak paketannya. Dia selain buku ini ada beberapa buku lain yang memang terbitnya barengan. Terus memang kalau di toko buku online atau di marketplace biasanya dipasarkan bersama-sama. Yang judulnya ini tadi teman-teman, Dukamu Abadi, Ayat-Ayat Api, Ada Berita Apa Hari Ini, dan Sastro. Itu ternyata yang kumpulan puisinya ada berbarengan sama buku puisi judul lain. Lalu penghargaan atas pencapaian selama ini diterima oleh dari Freedom Institute tahun 2003, Akademi Jakarta tahun 2012, dan Habibie Award tahun 2016. Di samping itu ia juga menerima Culture Award Australia 1978, Anugerah Puisi Putra Malaysia 1984, dan Wright Award Thailand 1988. Sapardi adalah pensiunan guru besar UI, masih membimbing S3 di UI, menjadi tenaga tetap di Sekolah Pasca Sarjana Institut Kesenian Jakarta, mengajar dan membimbing di program Pasca Sarjana Undip. Sapardi bisa disapa di Twitter lewat Sapardi double D besar. Jadi ini ya profil penulisnya teman-teman. Bapak Sapardi Djoko Damono ini profilnya kurang lebih kayak gini. Ya teman-teman beberapa udah sering dengar ya siapa Sapardi Djoko Damono ya, lewat buku-bukunya, lewat tulisan-tulisannya ya. Lalu untuk coba kita lihat salah satu isi bukunya ya teman-teman. Bukunya ini ada yang puisinya panjang, ada yang puisinya pendek-pendek sih teman-teman, macam-macam. Ada yang pendek-pendek, yang kayak gini, ini mungkin pendek ya, Di Depan Pintu.
Terus ada juga yang panjang-panjang sih, ada yang apalagi yang bab terakhir itu satu bab besar, ada satu judul puisi, dan dia terdiri dari beberapa bait yang beberapa halaman itu. Nah kayak ini agak panjang ya, tentang mahasiswa yang mati 96. Kalau di buku ini sih nggak ada keterangannya sih ini apa puisi ini ditulis tahun berapa ya, cuma nih tadi ini aja sih ada kelihatan tulisan, tapi ini kita nggak tahu dia ditulis di tahun itu atau memang ini judulnya aja ya, judulnya 1996. Tapi kalau buku ini pun terbit pertamanya tahun 2000, berarti kemungkinan besar adalah tulisan-tulisan ini ditulis sebelum tahun 2000 gitu kan. Cuma biasanya kalau di buku puisi kan mungkin di bawahnya ada tulisan tahun, tanggal dan tahun gitu kan, terus ada lokasi penulisannya di mana gitu kan. Cuma kalau ini sih nggak ada sih teman-teman. Lebih kayak gini, ada yang panjang, ada yang pendek. Tapi sejauh saya baca sih apa ya, ada beberapa yang memang puisi-puisinya tuh bahasanya ringan, terus juga ada beberapa puisi yang memang apa ya, diksi-diksinya apa ya, bagus lah gitu, ibaratnya berkelas gitu kan. Terus juga memang ada beberapa yang diksi yang memang kita perlu agak mikir untuk memahaminya kan gitu kan. Tapi ada juga yang memang apa ya, diksinya sederhana, terus ada juga yang mungkin apa ya, kalimatnya sederhana, jadi kita bisa apa ya, gampang memaknainya. Oke, coba kita lihat salah satu puisinya ya teman-teman. Misalnya untuk yang pendek kayak gini, ini ya yang pendek kayak gini. Sehabis percakapan pendek, warna-warna menyisih ke putih, tamasya yang di luar sia-sia menunggu. Nah kayak gini. Mungkin kalau teman-teman yang biasa baca puisi kan mungkin pemaknaannya ini luas ya gitu kan. Terus juga ada ada beberapa persepsi lah untuk baca ini. Kalau ini sih kita kan memang memang memahaminya kalau judulnya sehabis percakapan gitu kan, berarti pemahamannya ya seperti itu. Tapi kadang penafsiran orang kan bisa beda-beda sih ya, membacanya kayak apa, maknanya kayak gimana gitu kan. Terus ada juga yang kayak gini teman-teman. Ini sih kalau ini unik juga gitu kan. Sunyi yang lebat ujung-ujung jari, sunyi yang lebat bola mata dan gendang telinga, sunyi yang lebat lidah dan lubang hidung, sunyi yang dikenal sebagai hutan, pohon-pohon roboh, marga satwa membusuk di tepi sungai kering, para pemburu mencari panca indera. Ini unik juga sih. ada pengulangan kalimatnya ya. Terus juga kalau yang ini sih judulnya, diksinya agak saya suka sih, sunyi yang lebat gitu kan. Berarti seolah tuh kalau kita memahami bahwa sunyi itu kan sepi ya gitu kan. Sepi itu kan mungkin sepi itu nggak ada apa-apa gitu kan, nggak ada apa-apa, sendiri gitu kan. Tapi pemaknaannya sih ini sunyi yang lebat. Kalau lebat itu kan berarti justru banyak penuh lah gitu kan, banyak penuh hutan kan, hutan lebat gitu kan. Berarti hutan yang lebat, hutan yang penuh pepohonan, penuh sesak pepohonan gitu kan. Cuma ini diksinya bukan penuh sesak pepohonan ya, tapi penuh sesak kesunyian gitu kan, sunyi yang lebat. Sementara kalau sunyi itu kan justru pemaknaannya sepi, sendiri gitu kan, atau enggak malah nggak ada apa-apa, sunyi gitu kan, tenang gitu. Sunyi, sepi, sendiri, tapi lebat, sunyi yang banyak gitu kan. Maksudnya sunyi yang sesak, sunyi yang banyak sih gitu, yang banyak, yang ramai gitu kan. Kurang lebih mungkin diksinya kayak gitu kan. Lalu coba kita lihat lagi. Nah ini yang cover bab kedua sih ya teman-teman. Judulnya Ayat Arloji. Itu tadi yang bab besar pertama.
Jadi cover babnya kayak gini, dibatasi tulisan, ada tulisan, terus di dalamnya nanti ada kumpulan puisi-puisinya lagi gitu kan. Biasanya judulnya mungkin disesuaikan, dipetakan sesuai judul bab besarnya itu tadi. Nah mungkin kita bisa lihat yang ini teman-teman, tentang mahasiswa yang mati 1996. Kalau yang ini mungkin agak panjang ya. Aku mencintainya sebab ia mati ketika ikut rame-rame hari itu. Aku tak mengenalnya hanya dari koran. Tidak begitu jelas memang kenapanya atau bagaimananya. Bukankah semua demikian juga? Tetapi rasanya cukup alasan untuk mencintainya. Ia bukan mahasiswaku. Dalam kelas mungkin saja ia suka mengantuk atau selalu tampak sibuk mencatat, atau diam saja kalau ditanya, atau sudah terlanjur bodoh sebab ikut saja setiap ucapan gurunya, atau malah terlalu suka membaca sehingga semua guru jadi asing baginya. Dan tiba-tiba saja, begitu saja, hari itu ia mati. Begitu berita yang ada di koran pagi ini, entah kenapa aku mencintainya karena itu. Aneh, koran ternyata bisa juga membuat hubungan antara yang hidup dan yang mati, yang tak saling mengenal siapa namanya, mungkin disebut di koran. Tapi aku tak ingat lagi, dan mungkin juga tak perlu peduli. Ia telah mati hari itu, dan ada saja yang jadi ribut. Di negeri orang mati, mungkin ia sempat merasa was-was akan nasib kita yang telah meributkan mahasiswa mati. Nah mungkin kurang lebih kayak itu ya teman-teman. Ini kayak apa ya, dia mungkin pemaknanya apa ya, menceritakan tentang profil seorang mahasiswa, terus yang seorang mahasiswa yang mati itu kan di tahun 1996. Mungkin teman-teman ya kalau melihat tulisan ini kan mungkin agak ini ya, nggak terlalu, kalau menurut saya sih nggak terlalu ada diksinya, jadi bisalah buat apa, ada pemaknaannya kita bisa maknain cukup jelas deh maksudnya seperti apa gitu kan. Terus coba kita lihat yang lain. Ini juga panjang sih teman-teman, ada apa judulnya Ibu, panjang juga ya. Lalu ada juga yang ini Adam dan Hawa, Hawa dingin. Ada salah satu judul puisi yang saya suka juga sih, judulnya itu agak apa ya, ada nah kayak gini. Ini lalu nih dua ini judulnya agak unik juga sih. Judulnya Ayat-ayat Tokyo. 1. Angin memahatkan 3 patah kata di kelopak sakura. Ada yang diam-diam membacanya. 2. Ada kuntum melayang jatuh, air tergelincir dari payung itu. Kita bergegas katanya. 3. Kita pandang daun bermunculan, kita pandang bunga berguguran, kita diam berpandangan. 4. Kemarin tak berpangkal, besok tak berujung, tak tahu mesti kemana angin menyambar bunga gugur itu. 5. Lengking sakura, tapi angin tuli, dan langit buta. 6. Menjelma burung gereja, menghirup langit dalam-dalam, angin musim semi. Ini judulnya Ayat-ayat Tokyo ya. Coba kita lihat yang satunya dulu. Yang tadi itu Ayat-ayat Tokyo, yang ini Ayat-ayat Kyoto. Ayat-ayat Kyoto. 1. Segala yang mendidih dalam kepala tidak nyata kecuali sakura, dan kau tentu saja. 2. Gerimis musim semi, tengkorakku retak, kau pun menetes ke otak, menetes-netes ke otak. 3. Kita sakura, gugur sebelum musim selesai, tak terlacak pula. 2 judul ini sih saya suka sih. Judulnya agak ini, agak unik. Terus ada penempatan lokasi kota ya, Ayat-ayat Tokyo dan Ayat-ayat Kyoto. Kurang lebih sih ya ini. Terus di dalam puisinya sih ada beberapa kalimat yang memang apa, nggunain
diksi-diksi yang bagus gitu kan, yang memang agak unik. Terus coba kita lihat lagi, ini juga judulnya juga bagus ya teman-teman, pertanyaan kerikil yang goblok, lalu dongeng kucing, ya kan. Ini juga saya suka, makanya saya suka kalau baca buku puisi itu, apalagi puisi yang memang ada diksi-diksi yang seperti itu. Kalau mungkin puisinya tuh hanya menjelaskan atau mendeskripsikan sesuatu mungkin agak kurang ya, tapi kalau yang buku puisi seperti ini biasanya ada diksi-diksi yang biasanya kalimat-kalimat unik yang justru kita semakin bacanya tuh semakin tertarik. Apalagi kalau dari penulis-penulis besar kayak gini ya, kayak Pak Sapardi ini, justru dia penulis besar dan justru kalimat-kalimatnya banyak kalimat yang bagus di dalam puisi-puisinya kayak gitu. Saya suka nemuin kata-kata atau kalimat yang unik gitu, yang apa ya, saya sendiri belum pernah ketemu sama kalimat seperti itu. Maksudnya selama sampai detik itu saya baca, saya belum pernah ketemu dengan kalimat itu. Makanya kadang suka asik sih kalau tuh ketemu ternyata, oh ada kalimat kayak gini ya, ini maknanya seperti apa ya gitu kan. Terus coba dipahami sama isi puisinya, oh menarik juga ternyata kayak gini kan. Nih ada juga, ada pohon bernafas gitu kan. Terus banyak sih, kadang ada yang judul yang bagus-bagus gitu kan, yang ya pasti ya ini sih judul bukunya ya, ini juga unik juga buat saya, ayat-ayat api gitu kan. Itu juga pemaknaannya juga luas juga sih. Ini bab yang terakhir sih teman-teman, udah salah satu bab terakhir ya, yang inti dari buku ini. Nah ini yang kutipan 9 yang ada di belakang bukunya ini tadi, ini kan kutipan 9, 10, ini satu puisi ada 13, 14, 15. Oh, kalau yang ini ternyata ada tahun penulisannya teman-teman, ada tahun penulisannya 1998 sampai 1999. Ternyata puisi ini ditulis dalam kurun waktu ini tadi, 98 sampai 99. Memang ada yang kadang puisi itu ditulis kurun waktu, jadi bukan di satu waktu, misalnya tahun 98 bulan Maret tanggal 13, 14 misal gitu kan. Tapi ternyata ada yang memang kurun waktu, karena dia tadi kan kumpulan ya dari 1 sampai 15. Jadi dia kumpulan tahun 98 sampai 99. Terus ini jumlah halamannya 86. Itu unik sih, ringan sih kalau baca buku puisi itu ringan. Jadi apa ya, kadang pun kita nggak perlu berurutan ya kalau baca buku puisi ya, kadang kita tinggal cari kalimat-kalimat yang mungkin kita suka, kita tertarik, jadi kita kadang baca aja yang memang kita temui, oh kalimatnya bagus, kita baca gitu kan, nggak terlalu terurut. Kalau enaknya baca buku puisi seperti itu. Kalau mungkin baca novel ya, memang kadang kalau baca novel ada yang diloncat-loncatin juga, tapi namanya novel ya, karena dia runtut berurut, jadi emang harus dibaca berurutan supaya emang kita nggak salah paham sama isi ceritanya gitu kan. Kalau kayak novel atau enggak apa ya, yang cerita terstruktur kan gitu. Tapi kalau kumpulan puisi ya bebas. Memang kadang ada puisi yang memang satu bab tuh berkaitan, tapi kadang ke puisi lain kan kadang udah beda tema atau enggak judul lain tapi temanya masih mirip kayak gitu kan. Jadi kalau baca buku puisi itu enaknya gitu, bebas mau mulai dari mana aja gitu. Kalau saya ya, kalau yang lain saya nggak tahu. Kalau saya sih gitu, kalau baca buku puisi ya enaknya gitu ya. Itu sih sharing dikit aja teman-teman ya, terkait apa ya, hobi saya sih suka baca buku, apalagi baca buku-buku puisi ya, kayak buku-bukunya Sapardi Djoko Damono ini, terus buku-bukunya Djoko Pinurbo, kumpulan puisinya Djoko Pinurbo, terus Aan Mansur gitu kan, sama yang penulis-penulis lain, atau enggak penulis yang penulis dulu ya, kayak Hairil Anwar, W.S. Rendra gitu kan. Itu yang kadang saya suka baca buku-buku puisinya, terus suka ngeliatin puisinya, kalimat-kalimatnya yang unik gitu kan. Ya mungkin gitu dulu ya teman-teman untuk review buku dan ulas buku kali ini. Ini bukunya
Sapardi Djoko Damono, judulnya Ayat-Ayat Api. Jadi itu aja, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa subscribe, komen, like, share, dan cukup sekian. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya.